Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini senang sekali rasanya kita kembali lagi akan mengikuti ibadah kesucian pada hari Minggu ini. Kita akan membuka ibadah kesucian kita dengan pujian yang diambil dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 7. Kudus, kudus, kudus Allah yang kuasa. Dari pagi hingga malam kupuji terus. Kudus, kudus, kudus Tritunggal yang Esa, Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk sepanjang waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kudus, kudus, kudus Allah yang kuasa. Dari pagi hingga malam kupuji terus. Kudus, kudus, kudus
terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kami. Hari ini kami siap Tuhan, menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mengikuti ibadah kesucian. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Hanya ini saja menjadi doa dan permohonan anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh ada di minggu pertama di bulan November. Sepanjang tahun 2020 mungkin untuk kita semua adalah tahun yang berat untuk kita jalani. Tapi terpujilah nama Tuhan karena kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang diambil dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 12. Pujilah bersama-sama karunia Tuhan kita. Malaikat-malaikat dalam surga juga puji namanya. Kita akan naikkan pujian ini, ayatnya yang pertama beserta dengan kornya, ayatnya yang kedua beserta dengan kornya, ayat ketiga dan ayat keempat lalu dengan kornya. Pujilah bersama-sama karunia Tuhan kita, malaikat-malaikat dalam surga juga puji namanya. Haleluya, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan, pujilah seumur hidup akan Allah yang ramah. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Dapatkah kita berdiam akan kemuliaannya, sedangkan sekalian Allah memujikan kuasanya. Haleluya, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan, pujilah seumur hidup akan Allah yang ramah. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Hendaklah kita nyanyikan dengan bersukaria, karena selamat yang diberikan hati kita gembira. Biarlah kita memuji karena selamat yang diberi dalam kehidupan suci, tanda kasih sejati. Haleluya, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan, pujilah seumur hidup akan Allah yang ramah. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dapat mengirimkannya melalui rekening Gereja Bala Keselamatan Korop 1 Jakarta. Kita akan menaikkan pujian yang diambil dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 431. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita bergirang. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita bergirang. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga.
Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu lebih tinggi dari langit biru. Berkat Tuhan yang telah kita terima selalu membuat kita terpesona. Kita nyanyikan pujian ini, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Doa firman Tuhan dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Sudarni Lawa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saatnya kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita pelajari, menjadi berkat kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan.
hati dan pikiran kami siap untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami tanam di dalam hati kami akan menjadikan berkat kekuatan, dan kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk merenungkannya. Firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkannya. Didapatinya dia di sungai, di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema yang diberikan opsir pemimpin pada saat ini yang bersama-sama kita akan merenungkannya adalah menjadi biji mata Allah. Tema kita pagi hari ini menjadi biji mata Allah. Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Menjadi biji mata Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mata adalah salah satu panca indera yang sangat penting dan berperan besar. Panca indera ini sangat berharga, tetapi juga sangat rapuh. Di tengah mata kita ada biji mata yang disebut pupil.
dan berwarna hitam. Dan pupil inilah yang membuat manusia bisa melihat. Dengan demikian, kalau pupil kita terganggu, maka penglihatan kita juga akan terganggu. Karena mata sangat rapuh, sehingga perlu dijaga dengan sangat hati-hati agar tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Saya yakin tidak ada satu manusia pun yang mau matanya terganggu. Jikalau memang mata terganggu, harus berani mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk kembali matanya bisa berfungsi dengan baik. Dan semua kita pasti akan merawat sedemikian serta menyayangi mata kita masing-masing. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Alkitab beberapa kali disebut makna tentang biji mata yang melukiskan bahwa umat kesayangan Allah, umat ciptaan Allah yang disayangi disebut sebagai biji matanya. Ada beberapa tokoh Alkitab menggunakan ungkapan biji mata Allah. Salah satunya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengungkapkan pernyataan sebagai biji mata Allah untuk menyatakan tentang pemeliharaan Allah yang besar, Allah yang maha kasih kepada umat Allah yang telah kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel selama 70 tahun. Nabi Zakaria menyampaikan kepada bangsa ini yang telah diizinkan kembali agar mereka melakukan pertobatan. Hati mereka diperbarui untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan sesungguh-sungguhnya, agar mereka benar-benar mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sejati, ya. Karena mereka adalah biji matanya. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Nabi Zakaria mengatakan bahwa mereka yang diizinkan kembali dari pembuangan selama 70 tahun dari Babel, mereka harus melakukan pertobatan. Hati mereka diperbarui karena mereka adalah biji mata Allah. Demikian ungkapan dan pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian, maka setiap orang yang percaya disebut sebagai umat kesayangan Allah dan ia telah menjadi biji matanya. Setiap orang percaya yang disebut sebagai umat kesayangan Allah yang telah menjadi biji matanya. Mengapa dan apa maksud Allah menjadikan umat kesayangannya menjadi biji matanya? Pertanyaan bagi kita semua. Mengapa dan apa maksud Allah menjadikan umat kesayangannya menjadi biji matanya? Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ada dua alasan mengapa Allah menjadikan umatnya sebagai biji matanya. Ada dua alasan mengapa Allah menjadikan umat kesayangannya sebagai biji matanya. Alasan yang pertama, karena Allah sangat mengasihi umatnya. Dia akan memelihara, bahkan dia juga yang akan memberkatinya. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama,
Kitab Ulangan 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya mengulangi ayat ini, ayat 9 sampai ayat yang ke-12 di dalam pembacaan tadi. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Musa sebagai pemimpin bangsa Israel ketika diizinkan Allah keluar dari tanah Mesir. Mereka telah diperbudak selama 430 tahun. Dan ungkapan yang disampaikan Musa ini merupakan ungkapan nyanyian khusus yang diajarkan kepada seluruh bangsa Israel karena kemenangan dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Dan nyanyian yang diajarkan Musa ini diajarkan sebelum Musa menghadapi kematian karena dia sudah lanjut usia. Dan sebentar lagi dia akan menghadapi ajalnya. Mereka harus menyanyikan pujian ini secara terus-menerus berkesinambungan, seperti dirus hujan di atas tumbuh-tumbuhan. Musa menyampaikan, dengan nyanyian ini bangsa pilihan akan terus menyerukan nama Tuhan dan menghormati Allah yang telah memelihara mereka, yang telah mengizinkan mereka keluar dari tanah perbudakan. Ini ada di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dalam pembacaan tadi. Musa telah menyampaikan bahwa karena Musa telah tua dan dia sebentar lagi akan menghadapi ajalnya, tetapi Musa tidak membiarkan saja bangsa Israel akan berjalan sendiri menuju ke tanah Kanaan. Tetapi Musa telah mempersiapkan Yosua yang akan menggantikan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tanah yang Alkitab menyebutnya sebagai tanah yang penuh susu dan madunya. Tanah yang akan mengenyangkan mereka. Itulah sebabnya sebelum Yosua menggantikan Musa, Musa mengajak bangsa ini mengingat kembali semua pemeliharaan Allah selama melakukan perjalanan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa mengajarkan nyanyian ini agar bangsa Israel tidak melupakan Allah yang telah menuntun dan membebaskan mereka dari perbudakan yang sangat menderita bagi bangsa Israel. Waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lelah dalam menghadapi kesusahan. 430 tahun. Berapa generasi yang menderita di Mesir tidak terhitung jumlahnya. Dan sebelum Musa mati, dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa dalam menjalani perjalanan 40 tahun lamanya. Di padang gurun, bangsa Israel harus melewatinya. Padang gurun yang tandus, panas, kering, dan juga melewati tempat-tempat yang sulit. Dengan demikian, maka perjalanan mereka pasti sangat melelahkan. Mereka lapar, mereka haus, mereka capek. Dan banyak penderitaan-penderitaan yang terus dialami 40 tahun lamanya. Tetapi dalam kondisi yang dialami oleh bangsa pilihan Allah ini, Allah selalu hadir. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka.
ketika bangsa ini harus menyeberangi laut Teberau, laut yang menakutkan, laut yang tidak mungkin dapat dilewatinya begitu saja. Tetapi kuasa Allah dinyatakan melalui tongkat Musa. Maka Allah memberkati. Allah memakai tongkat ini untuk membelah laut Teberau yang begitu luas. Dan bangsa Israel melewati begitu baik. Sementara bangsa Mesir tetap mengejar mereka. Begitu bangsa Israel sampai di seberang, bangsa Mesir ada di tengah-tengah mengejar mereka. Laut Teberau kembali bersatu. Maka bangsa Mesir musnah dan binasa di tengah-tengah penyeberangan ini. Ketika tiba di Mara, bangsa Israel haus. 3 hari mereka tidak dapat minum. Air yang ada di Mara pahit. Allah kembali menyatakan kuasanya. Allah menjadikan air ini manis sehingga bangsa Israel dapat menikmatinya. Ketika mereka dalam keadaan lapar, mereka lelah, mereka tidak kuat dengan perjalanan yang sedemikian rupa. Allah menyediakan mana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah selanjutnya 40 tahun lamanya Allah begitu memelihara, memberkati bangsa ini dengan begitu besar kasih-Nya. Padang gurun, peristiwa ini mengingatkan kepada bangsa Israel betapa besar kasih Allah sebagai umat pilihannya yang terus secara berkesinambungan dipelihara oleh Tuhan. Sebagai bangsa pilihan Allah bukan berarti tidak mengalami tantangan dan kesulitan. Tuhan izinkan semuanya ini. Allah mau melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan bagi bangsa ini. Mereka telah diangkat menjadi biji mata Allah. Itulah sebabnya Musa mengajak bangsa ini untuk mengingat kembali pertolongan demi pertolongan, keajaiban dan keajaiban serta kasih-Nya Allah bagi umat pilihannya. Dengan bentuk nyanyian ini sebagai wujud penyembahan dan kehormatan kepada Allah. Allah yang disebut Allah Yakub, Ishak. Sehingga bangsa Israel diingatkan kembali betapa besar Allah yang mereka sembah. Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memuji, menyanyi bagi Allah adalah sesuatu yang penting. Sebab melalui nyanyian akan terus mendapat kekuatan baru. Pujian kepada Allah mengandung kuasa yang mendatangkan berkat besar. Saudara, kembali saya mengajak mengingat bagaimana kuasa Allah dinyatakan melalui perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan Silas. Ketika kedua pemberita Injil, pembawa berita keselamatan ini, dia harus dibelenggu, dia harus disiksa, dia harus dirantai dan dipasung kakinya dengan kuat di tengah malam. Kedua pemberita keselamatan ini tidak henti-hentinya untuk menyanyi, memuji nama Tuhan, berdoa. Dan ketika mereka sedang menyanyi, mereka memuji nama Tuhan, maka terjadi gempa yang sangat dahsyat. Gempa yang benar-benar tidak terpikirkan oleh kedua pemberita Injil ini. Dan melalui pujian mereka, melalui nyanyian yang ditujukan kepada Allah, semua belenggu-belenggu dan sendi-sendi penjara terlepas. Bukti kuasa Allah. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Betapa pentingnya kita sebagai orang umat pilihan Allah, sebagai orang yang telah diangkat menjadi biji mata Allah,
harus memuji, menyanyi bagi Tuhan. Inilah yang melatar belakangi mengapa Musa mengajak umat-umat Israel terus memuji, dan menyanyi bagi Tuhan. Sebab di atas puji-pujian kuasa Tuhan dinyatakan. Puji-pujian kepada Allah mendatangkan berkat besar bagi yang menyanyikannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sebuah keluarga hamba Tuhan mengalami suatu tantangan yang cukup untuk menjadi pergumulan yang sangat berat. Seorang hamba Tuhan bersama suaminya, dia terganggu kesehatannya. Suami istri ini harus mendapat perawatan di tempat yang berbeda. Suaminya di tempat yang lain di rumah sakit, istrinya di tempat yang lain. Dia memiliki kedua anak. Dan ketika suami istri ini harus memperoleh perawatan, maka anaknya tinggal di rumah. Dengan demikian ada 3 tempat. Suaminya di tempat lain, istrinya di tempat lain, dan anaknya di tempat lain. Dalam perjalanan waktu ketika mereka harus dirawat, seorang istri, dia sebagai seorang ibu, ada dalam satu titik rendah, sebab dia merasa pergumulannya sungguh luar biasa. Dia harus memikirkan kesehatan suaminya. Dia harus memikirkan kesehatannya dia sendiri. Dan dia juga harus memikirkan kedua anaknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dengan banyak pemikiran-pemikiran seperti ini, dengan tantangan-tantangan dan pergumulan yang sedang dialaminya, maka mengganggu kesehatan bagi seorang ibu atau seorang istri. Beberapa hari dia tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur mempengaruhi juga pola makannya. Kemudian apa yang dilakukan? Ia terus memuji nama Tuhan. Ia menyanyi. Dia ingat bahwa Paulus dan Silas pernah melakukan hal ini. Tengah malam dia tidak bisa tidur. Kemudian dia ambil buku nyanyian. Dia memuji, terus menyanyi untuk Tuhan. Di dalam suasana seperti itu, kemudian menjelang pagi, hamba Tuhan ini ada satu doa yang disampaikan kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, rasa-rasanya tidak mampu untuk menjalani seperti ini. Tuhan, tolong keluarkan saya dari tempat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa seorang hamba Tuhan ini, setelah dia menaikkan kepada Tuhan, tidak memikirkan hal yang lain. Ternyata benar, sore harinya ada pesanan dari perawat, ibu boleh pulang sore hari ini. Betapa kagetnya, karena ternyata memang benar. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui pujiannya yang dinaikkan sepanjang malam. Nyanyian yang diperuntukkan, ungkapan pujiannya bagi Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya. Padahal pada waktu itu dia mengingat bahwa pemeriksaan darah masih sedikit bermasalah. Tetapi setelah dinyatakan dia boleh pulang, dia datang kepada perawat, tanya bagaimana pemeriksaan darah yang diambil tadi pagi. Perawat menunjukkan hasilnya, ternyata hasilnya baik. Puji Tuhan. Inilah kuasa yang dinyatakan melalui pujian, melalui nyanyian yang ditujukan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara, kita semua adalah orang pilihan Allah. Mengapa? Karena Allah sendiri yang memilih dan menguduskannya. Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya bahwa kita semua, saya dan saudara, menjadi orang percaya kepada Yesus adalah suatu anugerah yang besar. Karena pada akhirnya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah diangkat menjadi
biji mata Allah memperoleh hidup yang kekal. Sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Yesus yang terus menyatakan mujizatnya berlaku dari dulu sampai sekarang. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, umat yang dikasihi Allah dan umat yang menjadi kesayangannya telah menjadi matanya, sehingga Allah terus menerus memelihara dan memberkati hingga saat ini. Inilah anugerah Allah bagi saya dan saudara. Anugerah yang nyata. Ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, tantangan kesulitan dalam segala aspek kehidupan kita, seperti bangsa Israel, seperti kesaksian seorang ibu ini, Tuhan tetap memelihara dengan sempurna. Hal sekecil apapun dalam hidup kita, Allah tahu. Rambut di kepala kita satu jatuh, Allah tahu. Dan ketika kita umat pilihannya menghadapi tekanan hidup yang tidak diketahui oleh siapapun, Allah tahu. Dia sanggup untuk menolong. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah penolong yang setia. Yesus adalah penolong yang sejati. Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan mujizatnya atas hidup kita. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya dan saudara boleh datang kepada Tuhan Yesus kapanpun. Saya dan saudara telah menjadi biji mata Allah. Dia pasti memberkati hingga saat ini. Yang perlu kita kerjakan sebagai umat kesayangan, sebagai biji mata Allah, tetap taat dan setia. Dua kata, tetap taat dan setia. Ketika kita dalam kondisi yang sulit sekalipun, Allah mau kita tetap memuji Dia terus-menerus. Allah mau tetap kita menyanyi untuk kemuliaan Dia. Tugas kita untuk memuliakan Dia. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kita menyanyi berarti kita melakukan ibadah. Ketika kita memuji Tuhan berarti kita mengagungkan Dia. Ketika kita menyanyi berarti kita mengakui kekudusan Allah, menikmati kebaikan Tuhan dan merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Melalui pujian dan nyanyian menyadarkan tentang berkat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tugas saya dan saudara taat dan setia. Yesus rela mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib, serta taat karena kasih-Nya kepada saya dan saudara, umat pilihan, dan Dia akan terus memberkati kita sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Itulah hal yang pertama. Mengapa umat kesayangan Allah menjadi biji matanya? Karena Allah memberkati, memelihara, dan Allah melindungi. Alasan yang kedua, karena berharga di hadapan Allah dan untuk misi keselamatan. Mari kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan, Mazmur 17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di dalam kitab Mazmur ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Judul dari teks firman Tuhan ini adalah diburu dengan tak bersalah. Ayat 6 dan ayat yang ke-8. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Khususnya anak ayat 6 sampai ayat yang ke-8 yang ditulis oleh Daud, seorang panglima perang yang begitu hebat.
Dia mengungkapkan suatu permohonan kepada Allah sebagai penolong yang sejati. Mengapa dia berseru minta belas kasihan kepada Allah? Sebab Daud sedang dikejar-kejar orang yang memusuhi, seorang raja yang terkenal, seorang raja yang dipilih oleh Allah. Tetapi dia menggerakkan dengan rombongannya untuk mengejar Daud karena rasa iri kepada Daud. Bersama-sama rombongannya dari tempat ke tempat, dia terus memburu Daud untuk membunuhnya karena iri hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud terus menghindari Saul. Dia bersembunyi dari tempat ke tempat yang lain. Dia tahu dia tidak bersalah, tetapi dia tidak ingin dan tidak ada niat sedikit pun untuk membalas kejahatan yang sedang dilakukan oleh Saul bersama rombongannya. Beberapa kesempatan Daud ada peluang untuk membalas kejahatan Saul, tetapi Daud tidak mau melakukannya. Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Saul adalah orang yang dipilih oleh Allah. Satu kesempatan yang baik bagi Daud kalau dia mau membalas. Ketika Daud bersembunyi di salah satu gua, di tempat itulah Saul membuang hajatnya. Dan pada kondisi seperti itu, Daud memotong puncak jubah Saul yang dipakai. Di tempat itulah sebenarnya kesempatan yang paling baik, kesempatan yang paling bagus ketika Saul ada dan Daud tidak mau melakukan hal demikian. Daud sama sekali tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Allah. Sehingga sebagai bukti bahwa kesempatan itu ada, tetapi Daud tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Saul. Buktinya beberapa hari kemudian dia mengatakan ini puncak baju atau puncak jubah ketika Saul membuang hajat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa luar biasanya tindakan Daud. Daud percaya bahwa Allah yang dia Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menyelamatkan nyawanya. Tidak harus membalas kejahatan Saul. Yang dilakukan Daud adalah 3 hal penting: berseru kepada Allah, minta belas kasihan kepada dia, dan minta pemeliharaan seperti biji mata Allah. Itulah yang diungkapkan Daud di dalam ayat ini. Sangat bijak Daud bertindak. Sangat bijak Daud menghadapi bahaya yang mematikan. Nyawanya terancam, namun dia yakin pasti Allah memelihara. Daud memohon untuk disembunyikan di dalam naungan sayapnya. Di dalam ayat-ayat berikutnya, Daud mengatakan, minta dilindungi di dalam naungan sayapmu. Sayap adalah lambang perlindungan Tuhan. Dalam perjanjian lama, hal ini menunjukkan bahwa doa pada mulanya dinaikkan di bait Allah. Tabut perjanjian pada waktu itu ada di dalam bait Allah, disimpan di dalam bait Allah. Dan pada tutupnya terukir 2 makhluk bersayap. Ini dapat menjelaskan mengapa Tuhan kadang digambarkan dengan sayap yang melindungi manusia. Daud memohon agar dia dilindungi dan dipelihara seperti biji matanya di bawah sayap Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini ditulis di dalam Mazmur ayat demi ayat. Ketika kita membacanya, kita akan melihat betapa besar kasih Allah terhadap umat pilihannya. Allah melindungi Daud dengan sempurna.
Dan karena keselamatan yang telah diberikan Allah kepada Daud, sehingga Daud kemudian menulis satu nyanyian yang tertulis di dalam pasal yang ke-18. Suatu nyanyian syukur karena kemenangan dan keselamatan Daud. Semua orang yang memusuhi, rombongan yang digerakkan oleh Saul telah mundur dan dia tidak bisa melawan kuasa Allah. Dari gunung ke gunung Daud bersembunyi dan Allah benar-benar melindunginya. Allah menyelamatkan Daud dari kejaran musuh yang memusuhi dia. Sebuah pujian bagi Allah dari Daud, orang pilihannya. Dan ketika Daud menyanyikan pujian ini, pasal yang ke-18, khususnya ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-18, di situ ditulis dengan jelas nyanyian Daud, syukur Daud yang disampaikan kepada Tuhan. Terjadi mujizat yang luar biasa. Daud berseru dan menyanyikan syukur. Bumi goyang, bumi goncang, dasar-dasar gunung gemetar karena kuasanya. Inilah yang dijelaskan oleh pemazmur Daud secara khusus. Pujian serta nyanyian bagi Allah mendatangkan mujizat yang luar biasa. Daud berharga di hadapan Tuhan karena dia sedang dipersiapkan untuk rencana yang besar, untuk bangsa yang besar pula. Ia menjadi biji mata Allah. Dia sangat berharga karena sedang dipersiapkan untuk misi keselamatan bagi umat Israel. Bangsa Israel memerlukan kehadiran Daud yang memiliki karakter rendah hati, takut akan Tuhan. Daud orang yang benar-benar memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Walaupun ada peluang untuk memegahkan diri, tetapi Daud tidak pernah melakukan hal demikian. Sebagai panglima perang, kemenangan demi kemenangan, sambutan demi sambutan ditujukan kepada Daud, tetapi Daud tetap memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, contoh yang sungguh luar biasa. Saudara, saya mengingat pada tahun 2000, pada waktu kami ditugaskan di Kalimantan, pada bulan Desember saya beserta anak saya dengan Willy menaiki sebuah kapal besar dari Samarinda untuk pergi ke Muara Mujang. Dan dalam perjalanan kami ternyata karena kabut yang tebal yang tidak bisa menembus pandangan ke depan, maka kapal yang kami tumpangi terjadi kecelakaan. Dia harus nabrak kapal ponton yang sedang ada dan parkir dengan muatan potongan-potongan besi yang begitu besar. Nah, kapal penumpang kami karena memang nahkodanya tidak bisa melihat ke depan, dia tabrak kapal ponton itu dan kemudian kapal yang kami tumpangi rusak. Kacanya pecah dan beberapa bagian juga pecah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami ada beberapa puluh penumpang, tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan tetap menyelamatkan kami sampai saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah bukti mujizat Tuhan. Keselamatan Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Menyadarkan betapa besar kasih dan kuasa Allah telah nyata. Saya dan saudara adalah biji mata Allah. Saya dan saudara akan terus diawasi dan dilindungi oleh kuasanya. Tugas kita untuk tetap melakukan hal-hal yang benar seperti Daud. Memiliki kerendahan hati, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Tetap menaikkan nyanyian buat Tuhan. Karena di atas puji-pujian, ketika kita menyanyi terus-menerus, kita akan mengalami kuasanya sampai sekarang. Sebagai orang yang menjadi pilihan Allah, sebagai orang yang telah dijadikan sebagai biji mata Allah, kita akan terus dikelilingi oleh kuasa Tuhan. Kita akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, Yesus yang kita sembah dan kita muliakan, Yesus yang menjadi jurumudi atas kehidupan kita, Dia akan terus menolong ketika kita dalam keadaan kesulitan apapun. Pandemi yang terjadi saat ini sangat berdampak besar dalam kehidupan setiap aspek dalam kehidupan manusia. Tetapi pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang yang telah menjadi biji mata Allah,
Mari kita terus maju, kita terus memuji nama Tuhan, kita terus menyanyikan pujian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang terpenting. Mengapa Musa mengajak bangsa Israel terus menyanyikan pujian kepada Tuhan? Mengapa Daud terus menyanyikan syukur kepada Tuhan? Sebab di atas puji-pujian kuasa Tuhan dinyatakan. Di atas puji-pujian kita kembali dikuatkan. Di atas puji-pujian kita kembali dimampukan untuk menjalani kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kita. Eksistensi Allah untuk memilih umatnya menjadi biji mata Allah hanya karena dua alasan. Allah sangat mengasihi sehingga dia tetap memelihara dan akan terus memberkatinya. Karena Allah mau melindungi umat kesayangannya. Yang kedua, karena kita semua adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Daud sedang dipersiapkan untuk misi Allah. Saya dan saudara sedang dipersiapkan untuk misi Allah, untuk memberitakan keselamatan bagi siapa saja yang kita jumpai. Itu sebabnya mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita terus menyanyi nama Tuhan. Kita terus memberitakan kebenaran kasih Tuhan. Sebagai biji mata Allah, kita rapuh. Kita cenderung untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah terus mengelilingi kita dengan kuasanya. Allah terus mengawasi kita dengan mujizatnya. Dan biarlah kita sebagai orang pilihan Allah, mari terus untuk menyanyi dan memuji nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua yang sedang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan mari kita terus menyanyi serta membesarkan dan mengagungkan namanya. Saudara, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembali naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami telah bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu yang mengajak kepada kami semua yang telah menjadi biji mata Allah untuk terus menyanyikan pujian, mengagungkan kebesaran-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong kami. Ketika kami harus menghadapi kesulitan, tantangan dalam perahu kehidupan kami, hanya Yesus yang sanggup untuk menolong. Ketika para murid, dia diombang-ambingkan dengan angin sakal. Para murid menghadapi tantangan yang dapat membawa kebinasaan. Yesus sanggup datang untuk meredakan angin sakal itu. Demikian pula dalam kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, lingkungan dampak pandemi yang terjadi saat ini tidak menghalangi kami untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah pujian dan nyanyian syukur kami membawa berkat kekuatan dan mujizat Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sebagai pujian kemenangan kita akan menaikkan pujian yang diambil dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 359. Kita prajurit di dalam bala Yesus yang kabarkan tentang Injil Kristus. Kita tak berhenti perang tapi maju terus hingga dunia menjadi milik Yesus. Kita prajurit di dalam bala Yesus yang kabarkan tentang Injil Kristus. Kita tak berhenti perang tapi maju terus hingga dunia menjadi milik Yesus. Yang menanglah bala Yesus. Mari kita membawa yang berdosa padanya. Wartakanlah pada segala bangsa, darah Yesus memberikan sentosa. Biar sekeliling kita dosa dan kegelapan dengan pencobaan dan sengsara. Tapi kita semua nanti pasti menang, oleh karena Tuhan beserta kita. Yang menanglah bala Yesus. Mari kita membawa yang berdosa padanya. Wartakanlah pada segala bangsa, darah Yesus memberikan sentosa. Tuhan takkan mempermalukan hamba-Nya. Kita akan melihat kemuliaan-Nya. Segala kuasa yang melawan pasti kalah. Segenap dunia kelak beri hormat padanya.
membawa yang berdosa pada nyawa, katakanlah pada segala bangsa, darah Yesus memberikan sentosa. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan doa dan doa berkat. Kita berdoa. Tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau telah memberkati kami. Melalui ibadah ini kami memuliakan nama Tuhan dan kami terus diberkati di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.